bahwa sesungguhnya masyarakat kita ingin mengajak masyarakat ini untuk merubah mindset. Merubah mindset, jangan hanya wakaf itu terfokus kepada kuburan. Aktif, kemudian punya jiwa entrepreneurship. Itu mendukung ya Pak Oh Joyo? sangat. Kalau Sesungguhnya wakaf kesejahteraan ke depan ini umat, akan kemaslahatan menghasilkan umat. pundi-pundi uang Betul. untuk umat, untuk kepentingan sosial dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat religi berada, kembali lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Bersama saya, Bella Salsabila Alfa Zaid. Nah sahabat religi, hari ini di podcast kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa nih. Dari Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Bengkulu. Dan didampingin langsung oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita perkenalan dulu ya sama bintang tamu kita pada hari ini. Halo, selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Insyaallah. Boleh Pak, ini perkenalan namanya dulu Pak. Terima kasih sahabat Religi. Oh, luar biasa. Sahabat religi ya. Sahabat religi, insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Ya. Alhamdulillah kami pada hari ini dapat bersilaturahim ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang, Ya, langsung didampingi oleh Pak Kepala. Iya dong. Luar biasa. Dan sekarang kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrol santai. Saya nama Heri Nur Ali, Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu. Domisili di Bengkulu. Di kota Bengkulu ya Pak ya? Iya, di kota Bengkulu domisilinya. Sehari-hari ini apa aktivitasnya Pak? Iya, saya tugas di Win Bengkulu, Winfas, Win Fatmawati Soekarno Bengkulu. Oke. Berarti dosen di sana ya Pak ya? Iya, Dosen di sana luar banyak murid saya ke mana-mana. Oke, luar biasa ini Pak. Dosen apa Pak di Winfas? Tarbiyah, Oke, dosen di Tarbiyah dan di Pasca Sarjana. Oke, baik. Oke Pak ya. Panggilannya ini Bapak apa nih Pak? Pak Heri. Pak Heri aja ya Pak. Siapa tahu ada panggilan-panggilan lain kan, nanti biar lebih akrab gitu. Pak Heri ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Itu perkenalan singkat dari Pak Heri, merupakan ketua dari Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, yang merupakan juga dosen dari Uinfas Bengkulu. Oke nih sahabat religi, kita udah kedatangan Pak dosen nih. Saya takut nih salah ngomong nanti nih sama Pak dosen nih. Oke Pak, ini kunjungan ke Kabupaten Kepahyang, ke kantor Kementerian Kepahyang ini yang pertama atau udah sering nih Pak? Sudah beberapa kali, dan memang kita selalu bersilaturahim dalam rangka bersama-sama pikirkan tentang wakaf ini. Sudah beberapa kali, terutama kita penguatan kelembagaan kita, karena wakaf ini masih belum banyak yang mengenal. Sering dicampur aduk wakaf, zakat, infak, padahal hukumnya udah macam-macam itu. Hukumnya macam-macam. Jadi kita terus mendorong kawan-kawan di sini juga bahwa kita menjadi pengurus badan wakaf, sekaligus juga kita beramal. Katakanlah istilah kami, kita juga harus mewakafkan pikiran, tenaga. Oh gitu, mewakafkan pikiran nih sahabat religi. Gimana iya, nih? karena memang ini beramal. Ada orang mau beramal dengan harta. Ini yang kita sebut dengan ibadah maliyah. Mau mewakafkan hartanya. Lalu siapa yang akan memegang ini? Ini ibadah orang. Harus kita sambut. Kita sambut ibadah, kita salurkan sesuai dengan hukum-hukum Islam. Ya, kita tanya, ada orang yang mau beribadah harta. Ini saya mau zakat 100.000. Kita kan harus bertanya. Yeah. Loh, zakat apa yang 100.000?
Zakat kan ada namanya hitung-hitungan. Iya, Ya kan? Apa ada hitungan tahun juga kan waktu ya, ada hitungan banyaknya itu. Nah, ada yang kalau begini gimana? Yang 100.000 apa kita tolak? Nanti dulu. Pak yang seperti ini, Ibu yang seperti ini masuk infak sodako. Ambil. Pahalanya tidak hilang. Pahalanya tidak hilang. Sama dengan wakaf. Ada orang yang mau berwakaf. Saya punya lahan di situ. Adalah sekitar 10 kali 10. Nggak kepake mau di apa. Mungkin beliau yang mau mewakafkan harta itu nggak tahu mau dipakai apa. Tapi pengurus badan wakaf tahu. Ini bisa dibeginikan. Ini bisa dibeginikan. Sambut. Nah, jadi gitu. jadi wadahnya Iya, tempat betul. menyambut orang yang mau ya Iya. berpahala di jalannya itu ya Pak ya. Betul. Terus ini Pak, kalau misalnya tujuan yang hari ini nih pengawasan atau tindak Nah, lanjut atau enggak, apa? kita Bagaimana? pengawasan, kita istilahnya apa tadi penguatan, Penguatan itu, Pak. konsolidasi, silaturahim, apa yang perlu kita benahi. Misalnya kita barangkali potensi wakafnya belum terdata, ayo kita mari kita data dulu. Ada berapa potensi wakaf kita ini di sini? Jangan-jangan banyak. Nah kalau banyak mau diapakan? Itu yang kita pikirkan selanjutnya. Itu kekunjungan kami ke sini. Begitu ya Pak. Nah iya. kalau begitu kita tanya ini sama Pak Kemenak Kepahyang nih, gimana antusias dari masyarakat Kepahyang tentang perwakafan ini Pak? Terima kasih yang pertama. Sama datang Pak. Terima kasih Pak Luar Kepala. biasa. Beliau ini kesibukan luar biasa di samping dosen. Saya udah kenal lama beliau nih. Oke, teman lama berarti Pak? Iya udah dosen. Lama sekali. Oke. Dan beliau di samping itu sebagai ketua atau ya Iya, ketua itu, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu. Hadir di sini. Tadi kami sudah mengumpulkan kawan-kawan PPIW, Nazir, ya, yang ada di Kepahyang ini, walaupun tidak seluruhnya. PPAIW itu apa Pak? Jelaskan dulu. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Oke, itu siapa? Pilihan, orang-orang pilihan itu? Ya itu otomatis itu kepala KUA. Oh, Ya, makanya tadi kepala KUA hadir dan hari ini kami mendapat pencerahan luar biasa bahwa sesungguhnya masyarakat kita ingin mengajak masyarakat ini untuk merubah mindset. Merubah mindset, jangan hanya wakaf itu terfokus kepada kuburan, madrasah atau masjid. ya biasanya, Tapi sesungguhnya wakaf ini ke depan ini dan mulai ini untuk menjadikan dia menjadi produktif. produktif. Wakaf produktif. Memanfaatkan lahan-lahan wakaf ini potensi untuk menjadi masyarakat itu mendapatkan manfaat dari wakaf yang diberikan. Luar biasa. Makanya Ini tadi, menarik sekali ya Pak, itu wakaf produktif ya sekarang ini ya. Berarti itu sangat menjamin kesejahteraan untuk umat manusia juga Pak kalau misalnya wakaf produktif seperti itu ya Pak ya. betul. Makanya tadi dijelaskan secara detail oleh ketua. Mungkin secara singkat boleh disampaikan. Boleh Pak Iya, tentang tadi wakaf. memang tujuan dari wakaf adalah kemaslahatan dan kesejahteraan umat itu. Jadi kita bisa berbuat dengan wakaf. Wakaf ini memang modal harus tetap. Kita punya lahan 1 hektar, jangan hilang. Yang 1 hektar itu jangan hilang. Tidak boleh, tapi harus kita kembangkan. Kita tanam apa? Tanam apa? Misalnya ada masjid. Masjid itu didirikan di atas Tanah wakaf. misal tanah wakaf. Lahan wakafnya ada, misalnya ada orang yang mewakafkan 2 hektar. Untuk masjidnya paling berapa kali berapa ya? Iya. Selebihnya mau diapakan? Nah kita bisa berdayakan, bisa kita kembangkan. Sudahlah kalau gini karena ini di pinggir jalan, kita buat ruko. Bisa diwakafkan. Hasilnya apa? Untuk pengembangan nanti masjid, mungkin pendidikan jamaah. Untuk kita bangun madrasah, untuk kita bangun apa saja lah, nanti bisa. Nah itu. Jadi memang untuk kesejahteraan umat, kemaslahatan umat. Jadi tanah wakaf bisa bernilai untuk modal sebuah tanah wakaf itu apakah itu masjid, itu madrasah, kan itu bisa di mana-mana.
Jadi ruko tadi Pak ya, dibangun ruko, kemudian hasil ruko itu mungkin untuk masjid. Untuk masjid. Iya betul. Nah, itu. Nah itu tadi Pak. Jadi sahabat religi kita hari ini dapat pencerahan baru bahwasannya tanah wakaf itu atau maksudnya dana wakaf itu bukan hanya biasanya kita kenal untuk sosial dan keagamaan ya kalau dulu. Maksudnya sosial keagamaan bangun masjid, bangun musola, madrasah, tapi sekarang itu bisa juga untuk produktif ya Pak ya. Nah, Jadi tapi Mbak Dela, peruntukannya, makanya Mbak Dela kita sekarang punya pemikiran gini, nanti di ikrar akta ikrar wakaf peruntukannya jangan terbatas. Misalnya saya wakafkan tanah ini untuk masjid, nanti kalau tidak dibangun masjid gimana? Iya. Saya wakafkan ini untuk dibangunkan di situ madrasah. Kalau tidak gimana? Padahal tadi masjid di samping sudah ada masjid, di sana udah ada masjid. Bikin masjid lagi kan repot juga. Siapa yang akan mengisi? Maka kita buat umum, fleksibel untuk kesejahteraan tadi sosial kemasyarakatan umat. Ke situ nanti apa? Bisa saja klinik, rumah sakit. Kalau itu memungkinkan, bisa ke sana itu. Oke, menarik sekali ya sahabat religi. Tapi Pak kalau misalnya masalah manajemen organisasinya seperti apa itu Pak? Kalau misalnya yang wakaf produktif itu Pak, dari badan wakafnya sendiri atau gimana? Tidak, badan wakaf, Kementerian Agama, kita hanya koordinator, fasilitator, gitu ya Pak sebenarnya. Iya. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas ini? Nazir namanya, Nazir. Jadi nanti orang yang berwakaf akan menunjuk atau mungkin dia dengan cara konsultasi atau apa dengan Kemenang, dengan BWI, silakan saja. Dia menunjuk siapa orang-orang yang dipercayai. Apakah itu perorangan ataukah itu suatu badan. Misalnya, wah ini mau wakafkan pengelolanya, nazirnya misalnya dari NU, dari Muhammadiyah, dari apa, itu bisa saja demikian. Gitu. Tapi pelaporannya ke Badan Wakaf Indonesia gitu ya Pak ya, pelaporannya. Ya, kalau pelaporannya ya betul. Nah itu. Nah sekarang macam-macam wakaf ini. Boleh tuh Pak dijelasin sama sahabat religi itu Pak. Iya sahabat religi. Wakaf ini tidak mesti jadi tuan tanah dulu. Oh iya, betul. Saya juga zaman-zaman dulu tahunya cuma tanah wakaf gitu kan ya Pak. Tanah dulu. Sekarang bisa ada namanya wakaf tunai. Oh wakaf tunai Pak. Wakaf tunai. Kita mau wakaf, nanti kalau kita ke bank, ada bank namanya bank penerima wakaf uang. Nah, itu bank-bank syariah tentunya, bank-bank syariah di sana. Jadi kalau sudah kita wakaf 1 juta rupiah, itu nanti akan ada sertifikat wakaf. Tapi bagi orang yang berwakaf buat apa sih sertifikat? Iya, dia udah. Yang maunya kan sertifikat dari Allah. Oh lah. Jaminannya. Tapi ya untuk namanya administrasi kelengkapan itu perlu. Nah, jadi ada wakaf uang. Wakaf uang mau 100.000, mau 200, bisa saja. Nah, serahkan ke Nazir. Nazir nanti mencatat, ini wakaf dari ini. Itu wakaf tunai, wakaf uang. Itu tidak boleh hilang. Kalau 1 juta harus 1 juta. Makanya orang agak bingung juga, mau diapakan wakaf uang 1 juta. Nunggu dulu lah dari yang lain sampai misalnya terkumpul 100 juta, 200 juta baru kita bisa bergerak. Nah itu bisa. Nah itu wakaf uang. Ada wakaf melalui uang. Lain lagi nih. Wakaf uang, wakaf melalui uang. Beda itu Pak? Beda. Oh gimana itu Pak? Beda wakaf melalui uang. Ada yang mau bangun madrasah. Nggak ada ini uangnya. Nggak ada. Yang diperlukan apa? Semen. Saya nggak bisa bawa semen nih. Ini uang untuk sekian sak. Nah, itu wakaf melalui uang. Okay. Udah bangun masjid, nggak bisa saya bawa besi deh. Nah ini ada uang sekian untuk besi. Bisa itu. Nah, itu namanya wakaf. Peruntukannya jelas gitu ya, wakaf melalui uang. Ini mau buat apa gitu ya Pak ya. Bisa itu. Kan kadang.
Nah ini perlu pemahaman ini memang kita sampaikan. Kadang orang nggak mengerti kok wakaf pakai uang. Nah, kita harus sampaikan. Nah, itu. Dan ada wakaf uang tadi. Misalnya ada orang yang sudah punya sudah tanah, mau wakafkan tanah, mau dibangun apa? Nggak tahu. Tapi ada orang kaya yang lain yang punya uang dingin istilahnya ya. Iya. Uang itu Uang belum dingin. dipakai. Iya. Belum dipakai. Ini mau bangun apa? Mau bangun ya rumah tahfiz. Biayanya sekian. Udah ini uang belum dipakai. Tapi insya Allah 5 tahun ke depan saya pakai. Itu bisa diwakafkan. Itu namanya wakaf berjangka. Nanti setelah 5 tahun dikembalikan tanpa bunga. Tanpa bunga. Seperti itu Pak ya. Masya Allah. luar Jadi biasa ladang ya. beramal itu banyak. Oke. Ladang beramal itu banyak. Tanpa dipotong sama sekali seperti itu ya Pak ya. Iya. Itu wakaf. Apa dapat pahala? Ya jelaslah. Iyalah. Jelaslah pahalanya itu. Biasa sekali ya Pak ya. Cuman nanti nazir. Sekarang ini kan nazir ya kita tentu saja memberikan apresiasi, menghargai orang tua kita yang dahulu ya. Mereka dengan ketokohannya di lingkungan kita, mereka diangkatlah karena beliau dipercaya, kita serahkan ini wakaf kepada beliau. Tapi karena usia lambat laun, uzur, tidak bisa lagi lah berpikir atau gimana, gitu ya. Maka kita harapkan sekarang nazir-nazir ini adalah orang-orang yang masih aktif gitu ya Pak Kepala ya, masih aktif, kemudian punya jiwa entrepreneurship. Itu mendukung ya Pak Oh Joy? sangat. Kalau enggak itu nanti mandeg itu Iya tanah. betul dong. Kalau sudah mandeg banyak orang yang suka itu. Ya, iya. Sejengkal, habis Sudah dah. itu. Itu makanya. Nah, sekarang ini digalakan pelatihan untuk sertifikasi nazir tadi. Nazir ini pengelola tuh ya, pengelola wakaf. Yang mengadakan pelatihan itu dari Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia pusat nanti. Pusat Syarat ada. jadi nazir Pak, boleh nih dijelasin Pak? Iya. Syarat-syarat bisa jadi nazir itu seperti apa Pak? Ya jelasnya tadi ya, Ya. dia punya kesanggupan, kemampuan untuk mengelola Iya. amanah jelas. Dari ya. segi usia Pak? Usia Bapak ini 36, Enggak, 63. Enggak maksudnya pengelola yang sebagai Misalnya, nazir kan ya. gitu ya. Artinya mungkin di usia Bapak begini, 63 begini, kan Bapak masih bisa bekerja. Tapi ada yang usia mungkin di bawah Bapak yang sudah uzur. Jangan. Nah, itu. Jadi yang masih sanggup. Karena nanti apalagi wakafnya bukan hanya wakaf tunai. Semua wakaf nanti akan diaudit. Siap untuk diaudit. Iya. Iya, siap untuk diaudit. Nah, itu. Nah, terutama. Itu untuk nazir tadi ya Pak. Nah, terus Pak sejauh ini Pak menurut Bapak bagaimana literasi masyarakat kita tentang wakaf? Nah, ya sekarang ini kita berharap betul ujung tombaknya adalah para penyuluh gitu ya, para penyuluh, dan insya Allah nanti ke depan tadi juga di dalam pertemuan ingin kita ada kunjungan lagi, kita ada pertemuan lagi untuk lebih luas lagi melibatkan mungkin ke masjid atau kemana kan Seperti gitu ya, itu ya, Pak, ya. Karena banyak yang tidak tahu itu. Iya, Kita betul. literasi. Betul. Taunya disamakan aja zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, apalagi ini kan? Iya betul Pak. Itu. Terus kalau misalnya dari Pak Kemenak Kepahyang nih, untuk meningkatkan eksistensi dari wakaf sendiri itu gimana Pak? Jadi sahabat religi, jadi dengan kemajuan dan pola pikir pengetahuan kita tentang wakaf ini yang jauh berbeda dengan dulu, ya kan? Jadi ini potensi wakaf ini kalau dikelola sedemikian rupa, ya apa salahnya, ya? Dan sekaligus kami menghimbau nih Pak, masyarakat Kepahyang khususnya terhadap tanah-tanah wakaf yang belum dikelola secara utuh atau katakanlah terbengkalai,
manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat, ya kan? Jangan hanya kita berpikir hanya wakaf itu tadi, kuburan, musola, masjid, tetapi sesungguhnya wakaf diharapkan ke depan ini akan menghasilkan pundi-pundi uang Betul. untuk umat, untuk kepentingan sosial dan sebagainya. Oke, luar biasa. Itu Mbak harus Dela. ujung tombaknya juga penyuluh-penyuluh agama itu ya Pak ya? Iya, nah makanya kita awali, kita hadirkan kepala KUA, nazir, dan nanti akan kita sampaikan seluruhnya ke kepala KUA, kepada masyarakat, termasuk ke pemerintah daerah. Kita manfaatkan, kita ajak pemerintah daerah untuk menyampaikan bahwa luar biasa ketika dikelola dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Ya, jadi saya kasih contoh ini Mbak Dela ya. Ada mungkin lahan samping masjid mungkin ada 150 meter. Apa yang bisa kita perbuat dengan itu? Ini kan Kepayang cuacanya luar biasa ya. Iya. Kira-kira bunga, kalau kita nanam bunga gimana? Pada musimnya orang suka bunga, kita jual berapa? Uangnya nanti mau dikemanakan? Siapa nanti yang akan mengurus ini? Ada orang yang membutuhkan pekerjaan. Anak yatim mungkin, orang miskin mungkin. Hasilnya nanti kamu ambil sekian persen. Karena boleh si pengelola itu boleh mengambil 10%. Kalau dahulu wakaf jadi beban nazir tadi. Betul, pengelola. Ya. Dulu tuh beban. Gimana amanah? Ini nggak boleh hilang tuh apa? Ya. Tapi dia ngurusin itu nanti dari mana? Sementara dia kan perlu menghidupi keluarganya dan sebagainya. Ya. Maka sekarang ini istilahnya kita hidupi wakaf dan hidup bersama wakaf. Oke, luar biasa nih sahabat religi. Oke Bapak, sebelum kita tutup pertemuan kita, bincang-bincang kita hari ini, boleh dong ini kasih pandangan atau himbauan untuk seluruh sahabat religi dimanapun mereka berada tentang wakaf ini Pak. Iya. Biar keinginan mereka mungkin yang belum terketuk pintu hatinya atau yang masih tidak membaca atau tidak mengetahui tentang wakaf itu bisa lebih mengenal tentang wakaf itu sendiri. Baik Mbak Dela. Mungkin saya tutup dengan sebuah hadis. Boleh banget. Hadisnya begini. Sangat sering kita dengar. Apabila seseorang meninggal dunia, maka putus produksi pahala. Kan disebutkan kalau dalam hadis, putuslah amalnya. Yang dimaksud putus produksi pahala karena orang sudah meninggal dunia. Tidak ada lagi dia bisa menghasilkan kecuali 3. Apa? Sodakoh jariah. Sedekah jariah ini apa? Itulah wakaf. Itulah wakaf. Maka ada sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi, ibuku sudah meninggal. Apa yang sebaiknya aku lakukan untuk ibuku? Sumur. Air kata Nabi. Maka digalilah sumur. Sumur diperuntukkan bagi orang banyak. Dari situ orang kemudian minum untuk kepentingan sosial. Terus pahala itu ngalir bagi orang tuanya. Masya Allah. Yang kedua kan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh. Ini yang akan mengikis dosa-dosa kita apabila kita meninggal dunia ya. Kalau ini yang kita perbuat. Maka wakaf menjadi investasi. Maka kepada sahabat religi, jika Anda memiliki harta wakaf, jika orang tua Anda sudah tiada, atau orang tua Anda masih ada, Anda mempunyai harta, ini wakaf untuk saya, ini wakaf untuk ibu saya, ini wakaf untuk orang tua saya, mengalir pahalanya. Begitulah saya kira. Demikian Mbak Dela. Oke, terima kasih. Oke, sahabat religi semuanya, demikian bincang-bincang kita hari ini bersama Bapak Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Perwakilan Bengkulu. Oke, luar biasa sekali sahabat religi. Banyak sekali pengetahuan yang kita dapat pada pertemuan ini dan membuka wawasan kita tentang wakaf. Juga tadi ada wakaf produktif ya Pak, dan juga banyak sekali manfaat ketika kita berwakaf.
Oke, sahabat religi, sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat religi. Terima kasih Bapak. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya.